warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Banyuasin 2. Pertama-tama marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Rismawati, SPD. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu kami. Kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tujuan saya pada hari ini melakukan kegiatan aksi nyata pada program pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif yang ada di SDN 3 Banyuasin 2. Hadir dengan penuh mindfulness. Jadi yang sebaiknya kesepakatan kelas ini kita lakukan karena sudah ada, tinggal Bapak Ibu ikuti saja. Apakah ada yang perlu kita tambahkan? Cukup? Oke, baik ya. Jadi yang pertama kita tarik nafas dulu dalam-dalam. Udah? Nah, sebelum kita memulai lebih dalam tentang kegiatan kita pada hari ini, coba Bapak Ibu lihat apa yang diceritakan atau yang tergambar dari tayangan tersebut. Sudah tergambar apa? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Pendapatnya tidak benar tidak salah ya, jadi Bapak Ibu silakan mengutarakan berdasarkan pandangannya masing-masing terhadap gambar itu. Silakan, Bu Tami. Ada Ibu, Bapak? Oh ya, Pak Sukiman ya. Izin Bu memberikan pendapat berdasarkan gambar yang di depan itu mengacu dengan expressing. Jadi itu ada satu guru, siswa pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu gambar yang di siswa ketiga gurunya gunting gitu. Itu karena judulnya sedikit, jadi mungkin siswa satu, kedua, dan keempat itu adalah siswa yang masih fokus dalam pembelajaran. Sedangkan siswa yang ketiga mungkin siswa yang sudah jenuh atau bosan. Jadi untuk menghilangkan kebosanan, gurunya melakukan speaking dengan simulasikan sebagai pemikiran sedang digunting. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ibu-ibu, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Ada? Kalau tidak, kita lanjutkan saja ya. Nah, jadi coba lihat apa yang ada di pikiran ibu itu. Bentuk apa yang dipikirkan oleh ibu? Persegi. Murid yang pertama memikirkan apa? Persegi. Murid yang kedua memikirkan persegi. Yang ketiga tidak beraturan. Yang keempat lingkaran ya. Jadi pada saat itu ibunya menggunting ya, menggunting pemikiran atau gambar yang dihasilkan oleh anak ketiga. Kenapa digunting? Karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh gurunya. Nah, jadi ini adalah apa yang akan menjadi kita pelajari ke depan. Jadi pelajaran yang kita lakukan selama ini bagaimana? Apakah sudah ada hubungannya dengan gambar ini? Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan guru, dipangkas. Padahal seharusnya kita memerdekakan anak, ya kan? Mengembangkan, memberikan kebebasan anak dalam berpikir, mengembangkan potensinya, tidak berdasarkan kemauan guru. Setuju Bapak Ibu? Oke, sudah dipahami tentang maksud icebreaker? Kita lanjut. Nih, materi kita hari ini cukup padat ya. Ada banyak dan saya rasa saya juga setelah mempelajari modul ini mendapatkan wawasan yang lebih luas dan terbuka lagi tentang apa yang selama ini saya pahami. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. 6,
restitusi, segitiga restitusi. Nah, dari materinya saja pun, bahasanya pun, wah apa ini ya, baru semua, belum pernah kita temui. Mungkin adalah satu dua yang sudah ada di pemahaman kita ya. Tertarik Bapak Ibu? Oke, lanjut ya. Nih, sekarang saya mau tanya nih, silakan Bapak Ibu mengutarakan pendapatnya. Jangan takut benar atau salah ya, berani berpendapat. Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif? Silakan, disiplin dan positif. Tuh, coba saya kasih waktu 1 atau 2 menit untuk memikirkan itu apa disiplin positif ya. Boleh berdiskusi kalau memang ini ya. Ya, disiplin positif. Disiplin. Orang kaitannya dengan makna disiplin ya. Hah? Jangan tendang. Ada Ibu Rima? Coba. Disiplin positif. Salah ada. Terima kasih atas waktunya. Ya, enggak di ini, Bu. Boleh berdiri, boleh. Bebas, Bu. Menurut saya, menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif? Disiplin itu tepat waktu mungkin. Tepat waktu, ya. Terus kalau positif itu hal yang baik-baik. Baik-baik. Jadi di tepat waktu dalam hal yang Baik. baik-baik. Oke, kasih aplaus dulu. Ya. Yang lainnya siapa? Bu Rika mungkin? Yang lainnya boleh silakan. Apa Bu Najmi coba? Saya tahu tuh sudah berpikir itu Najmin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Desi atas waktu yang diberikan. Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif? Disiplin positif itu apa ya? Kalau disiplin itu menurut saya semua aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, begitu. Terus positif itu artinya yang baik-baik. Jadi seluruh aturan yang baik-baik itu positif harus dilaksanakan begitu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya. Jadi disiplin positif. Oke, sudah bagus semua ya jawaban Bu Rima dan Bu Najmi tadi. Nah, sekarang apalagi kalau disiplin di sekolah itu ya, kita dengan anak disiplin anak ya. Datang tepat waktu, pakai baju yang bagus, seragam sesuai dengan harinya, buang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu contoh penerapannya ya. Nih, boleh sambil dibaca di depannya Bapak Ibu ya. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Ya, para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Oke, nah tapi ternyata menurut Ki Hajar Dewantara apa disiplin itu? Ya, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, itu penekanannya ya. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi mendisiplinkan diri sendiri dulu, ya. Oke. Ki Hajar Dewantara dalam buku Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 menyatakan bahwa kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat ya. Tentunya disiplin itu dari mana? Yang paling baik itu adalah disiplin dari diri ya, yang akan memunculkan motivasi internal ya, motivasi yang berasal dari dalam. Kalau memang tidak bisa dimunculkan motivasi diri sendiri, berarti harus perlu bantuan motivasi eksternal ya. Kita lanjut. Jadi merdeka. Nah ini merdeka itu bebas Bu, bukan, tapi adalah terlepas dari perintah dan cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Nah itu merdeka itu ya, bukan merdeka lah bebas, bukan, tapi mampu untuk memerintah, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga mampu memerintah diri sendiri ya. Tuh. Nah, sekarang lanjutkan. Menurut Bapak,
Ibu, apakah nilai-nilai kebajikan? Apalagi ya nilai-nilai kebajikan itu ya? Nilai-nilai kebajikan? Nah, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam hubungannya dengan kurikulum Merdeka yang diharapkan adalah ini profil pelajar Pancasila. Sudah tahu semua kan Bapak Ibu? Ya? Sudah tahu semua ya? Yang pertama apa? Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, kreatif. Bernalar kritis dan mandiri. Boleh ya, susunannya bebas ya. Yang penting pertama beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, nanti dari masing-masing ini namanya dimensi ya. Nanti ada turunannya sendiri. Bukan hanya 6 ini saja nilai kebajikan, tapi nanti ada turunan-turunannya lagi ya. Semua hal yang positif, yang baik itu namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi hubungan antara disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan adalah bahwa belajar kontrol diri. Ya, selama ini kita kaitkan disiplin itu kepatuhan, nurut ya, ternyata tidak kontrol diri kita. Kalau kita sudah mampu mengontrol diri kita, berarti kita sudah mampu berdisiplin positif. Dengan apa dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan? Kata Bu Rima tadi tentang tepat waktu ya Bu ya. Iya benar. Salah satu contohnya nilai kebajikan apa tentang tepat waktu? Kenapa kita mesti tentang tepat waktu? Tertib, bertanggung jawab. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikannya ya. Lanjut ya. Nih, sekarang ada lembar aksi nyata yang LK ya. Nih, saya akan bagikan, bisa Ibu baca sendiri. Silakan Bapak Ibu baca apa yang mau dikehendaki pada LK tersebut. Ya. Langsung isi di sini ya. Iya Bu, boleh Bu. Ya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda pengemudi hadir di suatu pelatihan, motivasi apa nih? Apakah hadir karena tidak ingin ditegur? Apakah hadir karena ingin dapat pujian? Atau ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Nah itu ya. Boleh dijawab di kolom bawah ya. Ya, kalau hadir nih Bu di acara nih ada pelatihan, ada seminar, kira-kira yang memotivasi Bapak Ibu untuk hadir itu apa nih? Karena takut ditegur atasan, atau ingin dapat pujian, atau mau memang kesadaran diri sendiri mau menjadi pembelajar sepanjang hayat? Silakan. Naik gaji. Ya, misalnya Bu, saya ingin naik gaji. Nah, itu juga apa ya alasannya ya? Ya, boleh dilingkarin, boleh. Disilang, boleh. Sudah selesai? Sudah? Dilingkarin yang poin-poin itu boleh ya Bapak Ibu ya? Ya. Satu-satu dulu, yang atas dulu saja Bu Dina. Tuh ya. Satu dulu ya, yang ada 3 poin itu. Sudah selesai? Sudah? Coba Ibu Dina sudah selesai. Ibu Dina pilihannya yang mana Bu Dina? Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri
Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu jawabannya. Baik. Oh ya, baik ya. Jadi yang ketiga ya. Kalau Ibu Rima? Sama Ibu ini sama Pak Saidi. Sama Pak Suliman? Ya, jadi semua menjawab ini ya, mau menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, tepuk tangan dulu. Wah, sudah bagus sekali ya, motivasinya sudah timbul ya. Jadi yang mau menjadi pembelajar sepanjang hayat, termasuk belajar di sini mungkin kan, aku penasaran nih Bu Desi mau ini ya bagi materi apa, nah itu sudah termasuk ke menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Selanjutnya, bila sekolah Anda tidak ada aturan, nah kalau tidak ada aturan nih, surat teguran ya bagi karyawan atau guru yang sering datang terlambat, kira-kira Bapak Ibu tetap datang tepat waktu atau terlambat? Kira-kira ditulis ya di kolom bawahnya. Sudah? Oh ya, Ibu Tami sudah selesai. Saya akan berusaha mungkin untuk datang tepat waktu karena di situ seorang guru akan menjadi contoh juga kepada anak muridnya. Iya, jadi Ibu Tami tetap menjawab datang tepat waktu karena memberikan contoh kepada anak murid. Iya, bagus sekali ya. Yang lainnya masih ada yang mau membacakan jawabannya? Ibu Rika, coba. Kalau saya insya Allah datang tepat waktu karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai guru kepada siswa-siswa. Iya ya, Ibu Rika sudah menjawab dengan nilai kebajikannya ya. Datang tepat waktu menjadi tanggung jawab kepada siswa-siswa. Oke, benar semua ya. Nih, lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nah ya, coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi nih. Kalau di kelas, motivasi Bapak Ibu muridnya apa ya? Apa ya? Apakah takut ditegur oleh Bapak Ibu? Atau memang ingin dapat pujian, atau karena anak-anak sadar diri nih, memang kewajiban saya datang ke sekolah dan belajar. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali ya. Kalau sudah, ditulis di LK-nya. Sudah? Ibu Iwi sudah selesai? Belum. Ya, tiga itu Bu, apakah anak murid Ibu tuh takut ditegur Ibu misalnya kan, atau anak murid dipuji datang tepat waktu, atau memang mereka sadar aku memang datang ke sekolah Bu belajar. Cek. Tidak apa-apa Bu, tidak ada jawaban benar salah, kita hanya merefleksikan. Boleh Bu. Oke, baiklah, silakan. Kalau saya jawabannya itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama mungkin anaknya itu takut ditegur atau dimarahi oleh guru. Yang kedua memang anaknya ingin belajar. Oke ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama takut ditegur ya. Yang kedua karena anaknya ingin belajar ya. Oke. Kira-kira jawaban Bapak Ibu sama tidak? Sama ya. Anak kita tuh paling senang, paling takut dihukum ya, takut dihukum. Terus juga memang sadar diri untuk belajar. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang terakhir. Nilai-nilai kebajikan apa yang dirasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di sekolah Anda? Mengapa? Nilai kebajikan tadi yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila ya. Silakan Bapak Ibu, ada 6 tadi. Apakah Bapak Ibu mau semuanya yang ada pada anak murid Bapak Ibu atau hanya beberapa saja ya? Silakan. Tadi ya, beriman, takwa kepada
kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau memang semuanya boleh, ya 6 profil pelajar Pancasila ya. Sebagian deh. Boleh, kita jadi boleh ya. Dina semuanya, Bu Rima semua juga ya. Jadi semuanya mau kita harapkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid kita ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi kita. Jadi mulai sekarang bagaimana Bapak Ibu yang mau kita terapkan pada anak murid kita? Kontrol diri yang bersesuaian dengan nilai-nilai kebajikan. Mulai dari sekarang kita lebih menumbuhkan motivasi internalnya ya. Jangan karena dia mau dihukum, jangan karena dia mau mendapatkan pujian, dan juga sebaiknya adalah motivasi dari diri mereka sendiri. Untuk materi yang pertama, paham Bapak Ibu? Paham? Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua ya. Apa materi yang kedua nih? Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, ada 4 ya. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Nih, manusia itu bertindak berdasarkan apa sih? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Wah, kalau kita ini bertindak itu takut dihukum ya. Apa yang mendasarinya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira begini, kira-kira begitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira aku kasih hadiah apa lah ya? Atau dapat pujian apa lah ya kalau dari bapak Sekolah atau bos ya. yang itu namanya motivasi eksternal dari luar ya, motivasi kita dari luar. Terus selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, itulah kita menghargai diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Saya akan menjadi orang seperti apa apabila melakukannya. Itu yang paling penting ya. Jadi apa saya ketika saya melakukan itu? Ya, tidak tergantung dari orang lain ya. Itulah yang berhubungan dengan merdeka. Motivasinya adalah motivasi internal. Terus hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sudah pasti tahu ya. Apa itu hukuman? Hal yang menyakitkan, tidak terencana dan tiba-tiba. Anak kita di kelas tiba-tiba datang terlambat, dulu datang. Pernah gak kita tanya dulu ada poket? Nah, datang terlambat. Lari 10 kali lapangan, langsung Pak. Pungut sampah di lapangan, jam 7:30 baru masuk. Itu namanya memberikan hukuman secara tiba-tiba dan menyakitkan tidak bagi anak. Dari rumah dia sudah terlambat, datang ke sekolah malah dikasih hukuman. Ya, menyakitkan itu. Makanya itu namanya hukuman. Yang kedua, konsekuensi, adanya sebab akibat yang sudah terencana atau disepakati. Jadi anak-anak ya, nanti kita membuat peraturan di kelas. Kalau yang terlambat 5 menit, kita suruh membersihkan kelas misalnya. Oke, ada kesepakatan. Itu namanya konsekuensi ya. Tapi sebaiknya konsekuensi ini yang berhubungan dengan proses pembelajaran anak. Anak terlambat, konsekuensinya apa Bapak Ibu? Anak terlambat konsekuensinya apa? Kalau anak terlambat konsekuensinya apa? Beda Bu, hukuman dengan konsekuensi? Apa? Anak terlambat disuruh apa? Ya, misalnya pagi-pagi pelajaran matematika, sudah 10 menit belajar. Anak terlambat, terus disuruh apa dia konsekuensinya? Biasanya membersihkan Nah, halaman sekolah. ya, itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Konsekuensinya mungkin bisa jadi siswa tersebut melapor ke orang tuanya. Konsekuensinya itu dia kurang memahami apa yang sudah kita jelaskan selama 10 menit tadi. Ya, terus yang Misalnya lainnya matematika. ada lagi? Bisa menjelaskan.
Ada lagi tidak? Nah, jadi konsekuensinya kalau dia tidak mengikuti pelajaran kita atau terlambat 10 menit, konsekuensinya dia harus menambah sendiri pelajaran yang tertinggal selama 10 menit. Itu adalah konsekuensinya. Kalau kita kasih yang hal-hal yang menyakitkan, itu namanya adalah hukuman. Di situ letak perbedaan antara hukuman dan restitusi. Konsekuensi, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke restitusi, ya. Nih, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Jadi anak itu salah, dia harus tahu sendiri nih kesalahannya apa, solusinya apa. Itu namanya restitusi. Melaporlah dia, Bu, maaf saya datang terlambat. Kenapa datang terlambat, Nak? Ya, Bu, karena saya tidurnya kemalaman sehingga bangunnya kesiangan. Bagus tidak anak tidur kemalaman? Tidak, Bu. Dia sadar diri kalau dia itu memang sudah bersalah, melakukan kesalahan. Kita beri dia penguatan. Ya, Nak, memang kalau bangun kesiangan itu hal yang tidak baik, itu juga pernah bangun kesiangan. Nah, tapi kalau kita salah seperti itu, perlu tidak diperbaiki? Perlu, Bu. Apalah cara memperbaikinya? Berarti, Bu, saya tidak akan lagi tidur kemalaman sehingga bangun lebih awal. Nah, itu jadi anak diajak berpikir, mengetahui permasalahannya, kemudian menyelesaikan sendiri masalahnya. Tidak tiba-tiba kita datang ke kelas, anak masuk marah, kasih hukuman, tidak, ya. Tapi harus ada penyelesaian. Paham di sini Bapak Ibu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Oke, nih kita ada kuis, ya. Sayang sekali itu mati, ya. Hukuman konsekuensi. Silakan Bapak Ibu baca di sini, ya. 1, 2, 3, 4 itu mana yang konsekuensi, mana yang hukuman, ya. Jadi 1 hukuman. Coba Ibu Rika dulu. Kalau yang 1 hukuman, Bu. Ya. Yang kedua? Atau satu-satu dulu ya? Diingat sendiri ya jawabannya, ya. 1 apa? Hukuman. Menurut mereka hukuman. Yang kedua? Konsekuensi. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga? Hukuman. Yang keempat? Menggantikan kertas Konsekuensi. Sudah ingat sendiri jawabannya, ya. Sekarang kita lihat. Nah, ya. Benar semua jawabannya? Tepuk tangan dulu, ya. Bu Rima gimana? Benar? yang terakhir. Yang terakhir, ya. Kenapa nih? Ya, hukuman mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ada nggak efek jerah bagi anak? Ya, tidak ada. Dia malah, apalah Ibu nih, aku nulis 100 kali, no. Banyak marah, ya kan, nangis, tuh kan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini kan dia berbuat sendiri, kita suruh bersihkan. Minta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Harusnya kita suruh apa dia? Iya, mencari masker. Ibu, saya kasih kamu waktu cari masker di luar, beli masker. Yang ketiga, yang keempat, menggantikan kertas konsekuensi. Ya, dia coret, dia rusak, berarti harus mengganti, ya. Oke, sekarang lanjut ke angka 2, ya. Angka 2, ya. Silakan dibaca. Angka 2, ya. Silakan dibaca Bapak Ibu, ya.
Sudah selesai? Ya Pak Seno, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya ya. Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu biarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Dan tidak bisa pertanyaan tersebut. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Oh iya, tidak. Kenapa tidak setuju? Karena hal tersebut akan membuat IPA lebih malu lagi. Oh iya. Ya benar, semua menjadi malu, tidak percaya diri ya, takut ya. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena disuruh. IPA disuruh berdiri di depan kelas. Ya, karena IPA disuruh berdiri di depan kelas ya. Dan juga IPA menjadi malu, timbul rasa sakit di dirinya ya. Apakah semua jawabannya sama? Sama. Benar ya? Kita lanjutkan ke penghargaan yang didukung oleh penghargaan. Nih, Bapak Ibu coba saya tanya. Pernah tidak memberikan penghargaan kepada anak muridnya di kelas? Nah, kalau Ibu Rika dalam bentuk apa? Dalam cara Memujinya. Pak Saidi? Memuji juga. Bu Najmi apresiasinya. Ada yang berupa barang tidak? berupa Ya, barang juga. Kak Sulkiman galak nunjuk duit. Barangnya berupa apa saja ya? Nah, sekarang nih, coba nih. Kira-kira boleh tidak kita melakukan hal seperti itu? Boleh kalau untuk penguasa. Boleh ya? Boleh. Coba deh. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, ya, ternyata yang kita lakukan itu apa? Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya tidak, coba pikir lagi. Ya, nah, Bapak ada hadiah. Siapa yang bisa melakukannya? Ya kan? Kira-kira niat anak itu apa? karena Hadiah. Karena hadiah. Benar tidak? benar. Ya. Kalau terus juga tadi apa nih? Tidak dapat melakukannya. Ya. Anak ini enggak dikasih hadiah, enggak galak ngawe kinyo. Ya kan? Berarti kita beranggapan dia tidak akan bisa melakukannya kalau tidak dikasih hadiah. Ya. Itu. Banyak saya juga merasa seperti itu ya. Wah kalau belajar ternyata berbeda dengan yang kita selama ini pernah lakukan ya. Tidak apa-apa, bertaubat kalau istilah kami di CGP itu namanya bertaubat ya. Kenapa tidak boleh? Ternyata ada banyak alasan nih. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, dia berharap dengan hadiah nih jangka pendek saja, jangka panjang tidak ada ya. Terus lagi penghargaan menghukum. Karena dia seolah-olah akan mendapatkan hadiah menghukum tadi kan. Kalau tidak dikasih hadiah tidak mau mengerjakan, bukan ya. Mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Pernah ada anak-anak di kelas kita sering, ibu nih, dia baik dikasih hadiah aku tak ada. Nah, ya, pernah kan? Pasti kan itu merusak hubungan antara mereka di kelas, di luar nanti dia. Apalagi zaman sekarang ini tren bully ya. Tak usahlah tuh kawan nih dia baik diberi ibu hadiah itu tak ada. Puasa kita kan? Nah, kemudian menurunkan kualitas. Juara 1 dengan juara 2 sama ada kualitasnya? Beda kan? Ada cap dia level 1, iya ada level 2. Ini perbedaan kualitas. Mematikan kreativitas. Anak kita ini kan pintar gambar, pintar melukis ya. Kalau dia senang gambar, dia udah perlu tak dikasih hadiah?
Tidak kan? Dia akan terus senantiasa berkreativitas. Tapi kalau karena ada hadiah, lomba menurunkan tingkat kualitas dia, kreativitas dia ya, dan mengurangi motivasinya. Ya, motivasi tadi, kesadaran, kontrol diri. Oke, sekarang lanjutkan mengerjakan LK kembali ya. Nih, masih ada hubungannya dengan penghargaan. Sambil belajar langsung mengerjakan. Jadi sampai mana pemahaman? Silakan dibaca ya. Oh, nggak belum ya. Kelewatan, maaf ya. Pak, tolong Pak. Sudah selesai Bapak Ibu? Selesai. Ya. Ibu Anas intinya dari cerita itu menyuruh anaknya berbaris di depan kelas. Nah, terus dikasih apa anak-anaknya jika berbaris? Bintang. Dikasih bintang ya. Pak Saidi sudah selesai? Ya. Coba menurut Pak Saidi motivasi apa yang telah dipelajari sebelumnya, kira-kira apa tuh motivasi muridnya? Kalau anak masuk kelas dan akan berdiri tegak lurus akan dikasih Ibu Anas stiker bintang. Motivasinya apa? Mendapatkan stiker bintang. Stiker bintang, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya. Terus yang kedua ya, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas? Nih, tanpa diberi penghargaan stiker bintang. Ada tidak cara lain kita? Ini juga kita sama ya, kita lakukan semua ya tiap hari ya. Nih, ada tidak? Ada cara lain. Apa Bu Rita? Cara lainnya? Caranya mungkin dengan kita memberikan mereka pemahaman tentang budaya antri, sekaligus langsung memberikan contohnya. Saja Bu. Oke, yang lain? Oke, Mas Saidi. Memberikan perhatian pada anak-anak, siapa yang berdiri tegak lurus dan barisannya akan masuk terlebih dahulu. Sebelah sana? Dipilih, Ada tambahan apa, Bu Najmi? dipilih barisan yang paling rapi dan paling bagus ya di luar. Nah, itu ya. Nah, jadi kita balik lagi nih ke teori penghargaan tadi. Kan kita sudah sepakat, ternyata memberikan penghargaan itu banyak hal yang berdampak buruk. Ya, Berarti itu orang harus baik kita ya. silakan. Kita ganti dengan apa? Nah, seperti penjelasan Bu Rika tadi, kita kasihkan pemahaman kepada anak bahwa kita melakukan antri, budaya antri. Untuk apa budaya antri? Balik lagi kepada nilai-nilai kebajikan tadi. Ternyata kalau antri itu poinnya apa tuh? Tertib. Ya, selain tertib lagi Aman, nyaman. nah, rasa Rasa nyaman. tanggung jawab ya. Kemudian mandiri. kalau di antri kan rapi ya, berarti saling menghormati, menghargai. Nah itu nilai-nilai itulah yang harus kita ajarkan, kita terapkan kepada anak-anak kita. Iya sama Bu Anas ini. Iya. Nah, Jangan Bu Anas. ya. Marahin lagi. Pak saya jangan Bu Anas. Bu Anas ya.
diserahkan dengan diiming-imingkan hadiah. Jangan, ya langsung disabet. Jadi nak, kita boleh tidak memberikan pujian setelah itu? Boleh. Hari ini ya, kami sudah baik nak ya, sudah mampu menerapkan nilai kebajikan, saling menghargai orang lain. Nah itu. Jempol dua buat tahu. Iya, ya. Nah masih ya. Tapi jempol bu, bukan ada sampai bintang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait penghargaan ini? Insya Allah tidak ada bu. Enggak, banyak. Boleh bu. Nah, ya. Jadi boleh nggak ngasih penghargaan? Boleh, tapi ada beberapa caranya ya. Memanggilnya ke tempat khusus ya di kantor. Nah tadi ibu terkesan dengan kamu sudah mampu membantu orang lain. Itu dipanggil ke tempat khusus. Terus kalau memang mau di kelas secara bergantian merata semuanya. Tentunya dengan nilai-nilai yang ada pada anak tadi yang sudah dilakukan oleh anak ya. Kita lanjutkan. Bu, boleh minum nggak bu? Boleh bu, minum. Minum tadi mana loh? Yang di kulkas Coba di kantor ada minuman gitu. Oke, sekarang lanjut ya. Gak usah ngambil kan lagi. Mengapa kita memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, Kalau bisa jangan baca yang bawahnya dulu ya. Apa? Kenapa nih? Agar aturan lalu Kirim apa? Aturan lalu lintas. Jaga keselamatan. Ada yang takut dengan Pak Polisi bu? Ada. Ya kan? Dina takut. Iya, takut. Yang pasti sadar diri bu. Iya. Terus mengapa kita menggunakan masker saat asap kabut? Ya, Asap pernapasan bu. menjaga kesehatan. Iya, benar sekali ya jawaban Bapak Ibu. Jadi kalau mau pakai helm itu bukan karena takut sama polisi atau memang aturan ini ya Bu, tapi lebih kepada nilai keselamatan diri kita ya. Kalau helm Ya pak. bahaya ya, luka. Terus nilai tidak pakai masker nih, apalagi kita lagi kabut asap ya kan? Tidak rumah udara, bukan kano apa ya? Gunakan masker tuh gaya-gaya baik. Sekarang ini ya, ada mani-mani, ada masker, ya. Oke, selanjutnya nih ya, keyakinan kelas. Ya ini kaitannya dengan keyakinan kelas atau sekolah ya. Jadi Bapak Ibu saya tanya tuh, yang pakai keselamatan kesehatan itu karena mengikuti peraturan atau kita yakin gitu? Ya, Sadar diri sendiri sadar ya diri. bu. Yakin kan? Yakin. Kalau kata orang tuh kalau sudah mengalami kejadian baru yakin gitu. Tidak, harusnya kita memang meyakini bahwa kalau tidak memakai helm akan berbahaya, maka itulah keyakinan. Nah, begitupun di kelas kita akan membentuk sebuah keyakinan ya atau kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan? Bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang pertanyaan saya, berbeda tidak peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Berdasarkan yang Bapak Ibu baca. Saya berbeda bu. Berbeda. Ya. Jadi yang diharapkan itu adalah keyakinan. Jadi anak-anak itu tanpa kita kasih tahu lagi, tanpa kita beritahu Mereka sebagai inspeksi. hal-hal yang dilarang, kita sudah tahu bahwa itu merupakan keyakinan kelas. Terus kata positif, dilarang buang sampah, itu perintah, dilarang, ya kan? Tapi bagaimana kalau kita mau membuat itu menjadi keyakinan kelas?
Ubahlah menjadi kalimat positif. Apa jadinya? Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Kebersihan ya? sebagian dari iman. Iya. Terus apa lagi? Jangan ribut di kelas. Kita ubah apa? Ribut di kelas. Ya. Apa tuh? Jangan ribut di kelas. Belajar dengan tenang. Iya, belajar dengan tenang, dengan tekun. Nah, kembali lagi ke nilai-nilai kebajikannya tadi. Kalau dia buang sampah, menjaga kebersihan, nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab. Tanggung jawab, cinta kepada lingkungan, ya. Itu kan termasuk keberiman, bertakwa kepada Tuhan, kan? Budaya Iya, bersih. iya, budaya bersih. Kemudian belajar dengan tekun, termasuklah ke dalam komitmen, tanggung jawab. Nah, itu kita harus paham dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi sadar diri, ya. Jadi anak-anak itu udah lagi dia, karena sudah menjadi keyakinan dia di kelas. Nah, ini sebagai contoh yang pernah saya terapkan. Ini contoh yang saya lakukan di kelas, ya. Bagaimana membuat kesepakatan kelas, ya. Kita minta tuh semua pendapat anak, karena anak kan beda-beda pendapatnya, maunya apa, ya. Nah, setelah kita suruh anak menuliskan pendapatnya apa, tinggal kita kelompokkan. Kan pasti ada menjaga kebersihan, dilarang buang sampah, kan sama itu intinya, kan. Nanti kita susun nih berapa anak yang kita kelompokkan secara bersama. Ada yang jangan bergelut bu, katanya, jangan ribut bu. Nah, itu kan berarti sama. Kita kelompokkan nih, kita petakan apa-apa saja yang menjadi keinginan anak di kelas, ya. Oke, bagaimana anak-anak selesai? Pak Gatot memperhatikan siapa, Pak? Adanya bu, ada Nah, baiknya dibaca satu-satu, ya. Semuanya itu jangan sampai ada yang terlewat, ya. Kalaupun dia memang malu kan kita bimbing, kita dampingi, ya, supaya memang ada yang disampaikannya. Nah, sudah semua menyampaikan, sekarang kita rumuskan, kita perhatikan kalimat kata-kata bawah tadi apa saja, ya. Sekarang kita tulis di papan tulis dulu. Sekarang kita tulis, ya. Nah, tulis, ya, abu bu, dilarang tadi apa datang dan pulang tepat waktu. Apa saja yang menjadi garis besar atau nilai kebajikan yang mau anak terapkan, ya. Bagaimana anak-anak? Semua sepakat dengan
anak-anak bersedia menjalankannya? Bersedia ya. Oke, jadi itu ya. Bila perlu kita membuat lembar kesepakatan keyakinan kelas yang ditandatangani oleh semua anak, semua siswa ya. Jadi itu prosesnya. Nanti mulai sekarang Bapak Ibu boleh nih menerapkan keyakinan. Tentunya berproses ya. Saya juga masih berproses. Yang mana yang pasti harus dalam kalimat positif dan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ya. Oke, contohnya nih, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang. Namanya anak kelas 1 ya. Sesuaikan dengan karakteristik anak kelas 1 ya. Perlu saling menghargai, perlu merasa aman, nyaman, kata Bu Rika tadi ya. Kalau kelas 5 gimana nih? Bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, kalau terbaik dia kan pasti ada keinginan untuk belajar ya, datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Banyak kan Bu makna positif itu ya. Kemudian menghormati orang lain dan barang miliknya. Anak-anak kita kan galak nih, nggak ngomong lagi, misalnya kan. Terus kalau rusak nggak galak ngaku ya kan. Nah, itu harus saling menghargai. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini inti tuh kalau gitu tuh kan, kerja tugas dikerjakan, PR dikerjakan. Itu balik lagi ke komitmen. Kemudian senantiasa membantu. Membantu ini piket ya kan, piket kelas bersama itu semua termasuk. Hanya saja kita rangkum menjadi satu kesatuan nilai kebajikan. Hormat, meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang miliknya. Bekerja sama, menyadari bahwa sangat penting mengerjakan tugas atau pekerjaan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki ya. Menerima rasa pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Itu contoh keyakinan kelas ya. Apa keyakinan kelas itu perlunya banyak? Tidak, bisa 5 ya, 7. Yang penting sudah mencakup keseluruhan nilai-nilai kebajikan, ya kan? Terus lanjut ya. Nih, coba saya tanya nih, manakah keyakinan kelas? Yang ini? Apa yang ini? Yang hijau apa yang putih? Yang hijau tidak terlihat. Yang hijau lupa kacamata. Ya, baru terlihat. Yang mana nih? Kesepakatan kelas. Ya. Yang hijau apa yang putih? Putih. Ya. Yang hijau apa yang putih? Yang hijau apa yang putih? Yang hijau kesepakatan. Hijau kesepakatan. Ini sama Bu judulnya kesepakatan kelas. Yang putih. Yang putih. Nah, sekarang lihat. Kita tadi ada yang namanya tuh peraturan-peraturan, ya kan? Sama dengan nilai kebajikan. Yang mana antara dua ini yang memiliki nilai kebajikan? Ya? Yang putih, ya. Kalau yang ini kan nilai apa nih? Saling menyayangi. Kalau saling menyayangi maksudnya apa? Semua kan? Menjaga kebersihan masuk, ya kan? Ya. Terus apa lagi? Mengucapkan salam, itu karena kita saling menyayangi. Bersemangat, tertib, ya kan? Kemudian berdoa sebelum dan sesudah, itu contoh-contoh dari kesepakatan, ya. Murid yang peduli dengan teman-temannya. Murid yang peduli apa? Menjaga kebersihan sekolah, ya. Aktif dalam pembelajaran. Jadi yang mempunyai nilai-nilai kebajikan itu namanya kesepakatan kelas. Paham di sini? Ya. Kalau langsung tertulis, datang tepat waktu. Nah, apa lagi? Ucap salam itu tidak menunjukkan, tidak nilai kebajikannya itu tidak terlihat ya. Tapi kalau sudah kita buat nilai kebajikannya dalam bentuk nilai kebajikan, nanti hal-hal yang lainnya termasuk ke dalam situ semuanya. Paham kan Bu? Bapak? Oke, kita lanjutkan ya.
Nah, kita ice breaking dulu ya. Biar tidak tegang, semuanya berdiri boleh ya. Yuk kita joget-joget. Ya. Kita Tepuk-tepuk tidak Bu. usah joget tepuk Bu Rika. Ya. Ibu Rika galak joget ngebor. Ya. Jadi Nah, kalau saya bilang Saling tepuk ya Bu. tepuk 1, tepuknya begini ya. Oke. Kalau tepuk 2, kanan kiri. Kalau tepuk 3, kanan kiri tengah. Atas ya, boleh atas ya. Kalau tepuk 4, 2 kanan, 2 kiri. Tepuk 5, 2 kanan, 2 kiri. Nah, siap? Nah, nanti biar lebih seru kita acak tepukannya ya. Kita praktek dulu. Yang pertama tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Ikuti? Oke, sekarang kita mulai. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 5. 2 kali tepuk 3. Lagi. Lagi harus sudah. Lagi. Tepuk 2. Bu, jangan cepet-cepet ya. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, sekarang semuanya ya. Foto-foto melo ya. Mantap. Nanti dia ada sesi sendiri ya. Boleh ya. Oke, silakan sambil minum ya. Nah, kita lanjutkan ke bagian keempat, kebutuhan dasar manusia ya. Kira-kira kita semuanya pasti ada kebutuhan kan? Ya, pasti. Pastilah Bu. Nah, kenapa kita perlu kebutuhan itu? Iya, Ya? tak percaya kan kalau ada kebutuhan ini. Kamu makan ya? Laptopnya. Kamu makan ya? Nah, ternyata kebutuhan itu adalah yang menjadi alasan bagi individu untuk berperilaku ya. Alasan kita untuk berperilaku itu namanya kebutuhan ya. Ada 5 kebutuhan Bu. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima ya. Kita punya keluarga ya kan? Ya. Sayang sama anak, sama semuanya anak murid kita itu kebutuhan rasa kasih sayang. Kalau kebebasan apa nih? Yang tadi kita mau bebas ya, mandiri, tidak terpengaruh orang lain ya, mampu mengontrol diri sendiri, itu namanya kebebasan. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan hal-hal yang menyenangkan. Ini apa saja yang bisa menyenangkan bagi kita. Kemudian penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan akan diakui dan dihargai oleh orang lain. Itu namanya penguasaan. Kita pengen jadi Pak Kades biar diakui menjadi orang yang berpengaruh di desa. Itu kan keinginan kita yang akui orang lain. Kemudian bertahan hidup. Apa kebutuhan bertahan hidup? Yang menjadi kebutuhan pokok kita, makan, papan, sandang ya, dan rasa aman, keselamatan, itu semua kebutuhan kita yang tidak bisa diambil, dirampas oleh orang lain. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan inilah Bapak Ibu yang mau kita penuhi dengan anak murid kita yang ada di sekolah ya. Kenapa anak kita tuh suka, Bu, puisi Bu, kita harus cari tahu kira-kira dia nih kenapa ya, alasan dia selalu keluar itu, boleh kita panggil. Ternyata butuh perhatian, butuh kasih sayang lebih. Aku senang ya Bu kalau Ibu manggil aku terus, ngapa nak keluar. Nah itu kan alasan dia tuh. Kemudian kalau dia kebebasan, ribut di kelas warawiri itu, kita tanya dulu, kenapa nak sering Bu? Ternyata Bu, aku sudah belajar ini Bu, pengen belajar yang lain. Iya kan, tidak tahu gitu. Ternyata dia pengen yang seperti siapa tadi, Iva tadi kan. Dia tidak suka matematika, dia lebih suka mewarnai. Tapi bapaknya tidak mengetahui ternyata anaknya itu punya bakat mewarnai, malah dimarahi. Itu tidak bebas. Kesenangan kayak anak-anak kita nih di kelas. Lagi yang anak kelas 1, kelas 2 kan memang mengajarnya harus menghadirkan
rasa senang sambil bermain. Makanya yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu adalah taman bermain, menghadirkan kesenangan, kebahagiaan. Jadi inti kita belajar itu menghadirkan pendidikan yang dapat memberikan kesehatan dan keselamatan, kebahagiaan ya. Penguasaan tadi, anak-anak itu tuh pengen hebat juga dong kan di kelasnya. Aku Bu nak jadi ketua kelas, ya kan? Nah, jadi kita harus paham alasan-alasan anak kemudian bertahan hidup. Takut dibully teman di sekolah, tidak nyaman Bu, kenapa dia ini selalu sekolah duduknya di ujung, cek itu nah. Ternyata dia takut di kelas itu, ada yang ditakutinya. Nah, semua itu termasuk kebutuhan bertahan hidup ya. Semuanya nih, jadi ada 5 apa saja Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa terima. Yang kedua, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Jadi 5 ini kebutuhan dasar kita nih. Tidak sebagai murid, guru, tapi sebagai manusia ya. Coba saya tanya nih, ada 5 tadi ya kebutuhan ya. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang pengen anaknya itu? Kebutuhan apa yang pengen dipenuhi anak itu? Berdasarkan 5 kebutuhan tadi. Kebebasan kali Bu. Nih, dia bosan itu belajar itu baik. Hah? Kesenangan. Kesenangan, kebebasan kali. Hah? Kesenangan. Senangan apa kebebasan? Survei membuktikan. Kebebasan. Bebas pasti senang. Ya, kebebasan nak ya, jangan belajar cuma nak dengeri baik. Pengen sesuatu yang lain ya, itu. Nih, sekarang nih, Bang. LK 1.4 ya. Nih, saya bagikan ini Bapak Ibu boleh tulis di sini nih. Nanti ditempel di depan. Nih ya. LK 1.4-nya. Silakan Bapak Ibu penuhi kira-kira anak itu maunya apa itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar ya. Tulis langsung di sini aja. Nomor 1 kebutuhan kesenangan misalnya ya. Nomor 2 kebutuhan kasih sayang misalnya. Ada berapa tadi? 5 ya. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Caknya bertahan hidup kabeh. Jawabannya tadi ya. Silakan dijawab, ada 4 ya. Saya izin minum dulu ya. Boleh contek kan Bu ya? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Nah, kebutuhan apa tuh? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru ya. Sudah? Langsung tempel Bu. Ya, yang sudah selesai langsung tempel, kasih nama Bu. Kasih nama ya. Kalau jawabanku salah gimana? Aku Bu. Belajar. Kalau duluan pasti dapat hadiah lebih besar. Yang sudah langsung tempel ya. Ya. Si dewek-dewek ya. Di sini. Ya, bebas Bu. Ini Bu. Silakan. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Kalau sudah baru kita bahas sama-sama. Sudah, Bu Rima, Bu Wiwi? Belum.
Sudah. Belum, tempel dulu. Tambah dikit lagi dulu. Tambah boleh Bu. Nambah bayar Bu. Kebebasan kebutuhan. Pokoknya kebebasan kebutuhan isi. Dan bebas saja. Mungkin sudah, berarti ini Bapak. Buat Bapak ini ya. Jangan nyontek Kak. Jadi di Jangan nyontek. di Google deh. Ada nilai plusnya. Ini terbalik nih Ibu kami ya. Berita DPR. Nempel apa Bu? Itu Bu Rika, dilanjutkan ke Belakang kebutuhan ya. Isi baru Kebutuhan ya. Kebutuhan. Iya, tulis Bu. Ibu butuh apa Be tulis? Ini siapa dari kamu nih? Sudah ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Kebebasan, kesenangan, kebebasan, senangan, kebebasan, kebebasan, kebebasan. Ah, ternyata banyak yang bebas ya. Tidak, guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas ya. Iya, kebutuhan akan kebebasan. Dia pengen nyanyi padahal kepengenannya ya. Dan ibu tuh pengennya kelasnya senang, jadi tidak bebas ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru ya. Penguasaan, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kesenangan, kesenangan, kesenangan. Senangan. Jawabannya apa? Kebutuhan kasih sayang. Cantiknya jepitnya. Dia pengen diperhatikan ya, dikasih pujian ya. Kasih sayang itu namanya ya. Kasih sayang, kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan tadi sudah ya. Kebutuhan apa? Kebebasan ya. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kesenangan, kebebasan, kesenangan, kesenangan, kesenangan. Nah, jawabannya itu penguasaan ya. Pengennya dewek baik yang tahu, tidak mau diketahui orang lain ya. Tapi ibu gurunya malah dikasih tunjuk ke orang lain ya. Itu namanya penguasaan. Oke ya. Nah, jadi mulai sekarang Bapak Ibu kita gunakanlah 5 kebutuhan ini untuk menggali alasan anak kita berbuat atau bertingkah di dalam kelas ya. Nah, lanjut restitusi posisi kontrol ya. Ada 5 ya. Yang pertama nih posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau anak-anak di kelasnya ada masalah, kira-kira yang dilakukan apa? Marah. Hah? Marah Bu. Marah, bertanya. Tanya dulu Pak, jangan Tanya dulu. Tanya dulu. Itu galak marah Bu. Oh iya. Kalau Ibu Wiwi, kalau di kelas kontrol kepada siswanya apa? Bertanya dulu. Ya, tanya. Oke, kita besar ya. Kalau Ibu Wiwi berotot dulu Bu. Berotot banyak sampah ya. Nah, ini ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah ya. Nih, kalau kita di sekolah posisi apa jadinya? Kebanyakan kita tuh. Nih, ya hukum. Penghukum kan, tiba-tiba anak tuh menghardik nunjuk-nunjuk kau ini. Nah, ya nunjuk. Manajer Bu, ngomong-ngomong. Bagus kalau sudah sampai posisi manajer ya. Menyakiti, nunjuk-nunjuk, berkata kasar, itu berarti posisi menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, menunjukkan kekecewaan. Oh, nak kecewanya ibu bapak dan kau nih. Dikasih tahu main-mainin ya, membuat merasa bersalah. Iya, masif saja ya. Kemudian kalau teman, kita tanya dulu, kenapa nak tadi melakukan kesalahan ini? Itu sebagai selayaknya teman. Ada tanya jawab, sudah nanti bapak ibu yang beresin. Nah,
masalahnya itu diselesaikan oleh gurunya, itu posisi teman. Terus kalau posisi pemantau, ini kita bertanya nih, menghitung dan mengukur, apalah peraturannya? Nih Bu, Bapak, ada konsekuensinya tidak kalau seperti itu? Ya ini, alasan ini ya. Terus apa yang terjadi sekarang? Nah, itu semua berarti kita sebagai pemantau. Kita bertanya alasan anak melakukan suatu masalah, kemudian kita tanya ada konsekuensinya tidak. Nah, itu sudah termasuk di kategori pemantau. Terus kalau yang kelima nih, manajer. Nih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya yang berhubungan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya ya. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Terus bagaimana cara memperbaikinya? Sambil azan Bapak Ibu baca dulu itu ya. Nanti sudah selesai azan kita lanjutkan kembali ya. Nih. Sambil dikira-kira direfleksikan nih Bapak Ibu tuh ada di posisi mana ya. Nanti saya turunkan slide-nya kalau sudah dibaca yang baris 1 ke 2. Kalau tak dulu tidak. Udah ya. Jadi kita kembali lagi yang pertama tadi penghukum. Kalau kita penghukum maka nih anak kita itu jadi apa? Pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Aku tuh Bu disuruh si Anu. Dia Bu bukan aku. Nah itu karena kita sudah ngasih hukuman ke dia, dia mencari-cari alasan orang lain. Yang kedua kalau kita sebagai apa yang kedua? Pembuat merasa bersalah, ya kan? Menyembunyikan, menyangkal, dia bohong, kebanyakan berbohong, tidak jujur dengan kita. Kemudian kalau sebagai teman tergantungan, makanya cobalah kalau kita perhatikan kan ada guru dengan murid itu kayak teman ya, itu tergantungan dia, selalu minta beres ke masalahnya dengan gurunya, melapor, dikit-dikit melapor, tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian menyesuaikan bila diawasi. Nah, ada bapak menulis, tidak ada bapak main di kelas. Nah, kebanyakan anak-anak kita kan di kelas seperti itu kan, masih kita menggunakan posisi pemantau. Terus kalau sudah pada posisi manajer, menguatkan watak atau karakter. Nah, kalau sudah jadi watak karakter itu sudah baik, dia sudah mampu mengontrol diri sendiri. Nah, jadi yang sebaiknya kita pegang, kita kendali punya itu posisi apa? Manajer. Iya, posisi manajer. Memang sulit karena selama ini kita masih berkebiasaan Sangat sulit Bu, apalagi kelas 1. Iya, makanya tadi kesatuan pemahaman ini tidak pacak dipisah-pisah Bapak Ibu. Kalau kita sudah paham dari runtutan awal, maka semuanya pasti bisa diatasi ya. Jadi sebagai manajer. Ya, sulit sekali. Kita lanjut ya. Oh nih, kalau lagi nih ya, LK-nya nih. LK 1.5 biar agak gerak Bu, tidak bosan ya. Kita isi lagi di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman, penghukum, penumpang berbuat
saya kecewa sekali dengan kamu. Kita tuh posisi kita itu posisi kita sebagai apa tuh kalau sudah kita ngomong seperti itu sama murid? Teman, Membuat orang merasa bersalah. memantau atau membuat orang merasa bersalah. Yang mana posisi kita? Membuat orang merasa bersalah. Ya, silakan boleh ditulis di jawaban itu di kertas. Ditulis Langsung ditulis sama nomor ibu. Ya, Bu, tulis teman, penghukum bebas sih boleh Ibu mau tulis nomor. Tidak ada nomornya di situ. Jadi kami tidak tahu nomor satunya yang mana. Kita satu. Kita satu ya. Ya, langsung nempel sudah selesai ya. Kami tolong tempel dong. Bukan itu tuh. Kamu sudah berangkat tadi kan? Kirim nomor rekening ya. Bu, jangan miring, Bu. Bener ke Bu? Jangan miring. Saya tidak sekali dengan kamu. Ya, membuat orang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah, merasa bersalah, merasa bersalah, merasa bersalah. Wah, benar ya? Ya, yakin merasa bersalah. Nah, ini ya, membuat orang merasa bersalah. Ya, jadi jawabannya semuanya benar ya, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, jadi membuat merasa bersalah. Jadi ada 5 posisi kontrol ya. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita lanjutkan di bagian terakhir dari materi diseminasi kita, restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin sebenarnya sudah pernah kita lakukan ya, mungkin ya, di antara kita ada yang pernah melakukannya, hanya saja pembahasannya atau bahasanya saja yang berbeda ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Silakan Pak, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004 ya. Atau bisa juga kita sebutkan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini berhubungan dengan proses penyelesaian masalah ya. Oke. Nih, ada 3. Tidak terlihat ya. Itu ya, ada 3 tahapan ya. Validasi, menstabilkan identitas ini, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 langkah-langkah. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Setelah menstabilkan identitas selesai, lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Ya, apa tadi? Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 ya, menstabilkan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa tuh menstabilkan? Kita bertanya dengan anak, ada apa yang terjadi. Kemudian kita juga seolah-olah kita juga pernah melakukannya, berpihak pada anak ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, membenarkan bahwa yang dilakukan anak itu adalah hal yang benar, bahwa memang dilakukan itu karena memiliki alasan dan kita juga pernah melakukannya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita sudah belum menyepakati hal ini sebelumnya. Ada tidak keyakinan kelas kita? Gitu, ya. Sebagai contohnya, nih ada video kasus. Alif sedang sibuk belajar. Tiba-tiba Adnan mencoret-coret bukunya, ya. Alif marah dan tidak dapat menahan emosi, ya. Bagaimana perasaan terkini? Alif melihat kamu bersama anaknya menyebut
cara ya, contoh menyelesaikan permasalahan anak ya. Nah sekarang ini yang terakhir, bagian akhir ya, sebelum penutupan kita kerjakan dulu ke restitusi masalah ya. Nih, ini ada percakapan yang terjadi antara Pak Joko dan Pak ya, kelewatkan. Kira-kira Masa ini gitu. dari percakapan itu bagaimana proses validasinya, proses menstabilkan identitasnya. Tuh, baca dulu ya Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah selesai? Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas ya? Menstabilkan identitas. Kemudian main lempar-lemparan. Menstabilkan identitas. Ya, kalau itu kita boleh diskusi ya Bapak Ibu ya, dengan tetangga sebelahnya ya. Kalau menstabilkan identitas itu yang mana? Yang mana? Kemudian main lempar-lemparan, lempar-lemparan makanan. Terus kenal wajah ibunya ketika beliau sedang lewat. Jadi menstabilkan identitas dulu ya. Nah, menstabilkannya bagaimana? Pada jam istirahat pagi main lempar-lemparan makanan di kantin ya. Tidak sengaja malah melempar wajah pimpinan kepala sekolah sedang berjalan ya. Kemudian yang lainnya, apa ada pendapat lain yang berbeda? Menstabilkan identitasnya. Ingat tidak dengan yang video tadi? Ya. Yang Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Oh, kalau menurut Tami yang itu ya, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, ya? Saya sependapat dengan kami. Oh, sependapat dengan kami. Ya, boleh Bapak Ibu langsung diskusi saja kita. Yang lainnya? Jadi menstabilkan identitas itu mencari titik terang dulu permasalahannya itu apa, ya. Jadi main lempar-lemparan makanan ya, tadi yang seperti dikatakan oleh Ibu Rika, benar dia itu tadi main lempar-lemparan makanan. Iya Bu, benar memang. Nah, itu namanya menstabilkan identitas.
Lanjut yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Apa tadi Bu Tami? Misalnya, Bapak Ibu Bapak di sini bukan mencari yang salah ya. Kita harus mencari penyelesaiannya bersama-sama ya. Oke. Kenapa tuh anak-anak tadi main lempar-lemparan nih? Main lempar-lemparan Karena mereka merasa senang. iya benar sekali, karena merasa senang. Ya bapaknya juga iya benar ya, kalau main itu pasti menyenangkan kata bapaknya kan. Nah itu memvalidasi tindakan yang salah. Kita membenarkan dulu kesalahan yang dilakukan oleh anak ya. Kemudian tapi kita jelaskan lempar itu ada akibat lain, yaitu merugikan orang lain. Terus tahapan terakhir menanyakan keyakinan. Yang mana kata-kata yang menanyakan keyakinan? Mulai dari mana? Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kita sekolah kita. Apa Ya. yang kita percaya, yang mana yang kalian miliki. Iya benar ya. Sekarang mari kita bicara dengan keyakinan kelas kita sampai apa yang kata percaya, yang mana yang belum ditunjukkan. Jadi itulah yang kata menunjukkan keyakinan kelas. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menerapkan ya segitiga restitusi pada saat menghadapi permasalahan peserta didik di kelas. Jangan lagi tiba-tiba langsung marah, hukum ya. Jadi runtut. Ada tahu dulu dia kenapa, posisi kita sebagai manajer. Setelah posisi kita sebagai manajer tadi, kita terapkanlah segitiga restitusi. Kesimpulan. Silakan Bapak Ibu, kita buat kesimpulan atas materi budaya positif yang sudah kita bahas dari awal sampai restitusi tadi. Ya, budaya positif ini ya. Silakan Bapak Ibu berpendapat mengenai kesimpulan dari diseminasi kita pada hari ini. Kesimpulan dari yang pertama memberikan penghargaan kepada Dari siswa. semuanya, dari kesemuanya ya, disiplin positif sampai ke restitusi tadi akan menghadirkan sebuah budaya positif. Nah itu, jadi tidak bisa hanya disiplin positif saja, tapi ke semuanya harus kita laksanakan dengan baik. Bagaimana? Berkolaborasi dengan semua warga sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, dan juga guru dan murid, bahkan orang tua murid. Iya, semuanya harus berkolaborasi. Maka budaya positif itu akan terlaksana dan menjadi sebuah kebiasaan. Apa yang diharapkan? Lama-lama akan menjadi karakter yang ada di sekolah kita. Bahwa anak-anak di sekolah kita sudah terbentuk karakter positifnya, ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Secara utuh keseluruhan, tidak bisa terpisahkan, ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan pendapat? Cukup? Ibu sebelah sini cukup? Sebelah sini cukup ya. Sekarang refleksi yang terakhir ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan nih setelah mengikuti kegiatan ini? Tadi yang pertanyaannya tadi Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Jangan isi lapar, Bu. Silakan ditulis ya apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini. Terus yang nomor 2-nya, bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif setelah mengikuti kegiatan ini?
pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif setelah mengikuti kegiatan ini. Tempel. Dong, baca saja Bu. Sudah? Boleh, Bu Najmi duluan Pak. Ya, betul. Jawaban. Ya, jawabannya. Saya merasa nomor 1 ya, Ya, nomor apa 1. yang dapat Ibu rasakan ya? Saya merasakan dapat ya pencerahan dari acara ini, terus dapat mengerti tentang budaya positif. Yang kedua, sangat baik dan sangat menginspirasi. Ya itu saja. Nih. Oke, Dami. Sangat puas setelah mengikuti kegiatan ini. Saya banyak belajar dan memahami mengenai disiplin positif. Yang kedua, pandangan saya setelah mengikuti kegiatan ini ya sangat cukup baik, sangat bermanfaat. Terima kasih. Semuanya ya, satu-satu ya. Yang saya rasakan itu sangat senang sekali. Jangan banyak yang sangat nemu. Saya jadi termotivasi setelah mengikuti kegiatan ini. Saya lebih memahami pelajaran profil pelajar Pancasila. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa mendapatkan ilmu baru. Bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif? Pandangan saya ternyata selama ini saya lakukan itu salah. Insya Allah akan perbaiki untuk kedepannya. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini, ya saya sangat senang dan mengapresiasikan saya karena ini menambah wawasan bagi saya. Dan yang kedua, bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif setelah mengikuti kegiatan ini, maka dengan ilmu yang saya dapatkan hari ini akan saya terapkan pada siswa-siswa saya untuk selanjutnya. Yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan ini adalah saya merasa senang tentunya karena mendapat ilmu baru, pemahaman baru yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Nah, hari ini saya dapatkan. Yang kedua, bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif setelah mengikuti kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat karena bagi saya sendiri sebelum-sebelumnya banyak sekali kesalahan yang sudah diperbuat selama mengajar, banyak yang negatif ternyata dan perlu diperbaiki. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Kalau menurut saya, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini, tentunya saya sangat senang karena mendapatkan tambahan wawasan, tambahan ilmu yang tadinya belum tahu, sekarang menjadi tahu, jadi ngerti. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif setelah mengikuti kegiatan ini? Sangat bermanfaat banget untuk saya, untuk di kelas masih sangat kurang, masih sangat kurang, banyak salahnya tentunya, dan untuk ke depan insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Cukup. Kalau saya apa yang Bapak atau Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Kalau saya sangat merasa senang karena sudah mendapatkan ilmu tentang budaya positif ini. Dan yang kedua, bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif setelah mengikuti kegiatan ini? Dengan budaya positif ini bisa menerapkan profil pelajar Pancasila kepada siswa-siswa saya di kelas. Baik ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah refleksi dari Bapak Ibu sudah ada materinya ya, sudah bisa menerapkan, memahami dari hasil materi kita pada hari ini. Kita tepuk tangan dulu semuanya ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya merasa senang ya bisa berbagi pemahaman saya, apa yang sudah saya terima selama ini ya. Semoga kita, baik saya juga masih terus belajar, berproses untuk berubah, berkembang menjadi yang lebih
lebih baik lagi. Nah, saya harapkan juga Bapak Ibu di sini tidak hanya sampai sini saja, mau lagi untuk mencari pemahaman baru ya. Nah, saya juga meminta maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang atau yang keliru ya. Dan kepada Allah saya mohon ampun ya. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar karena juga bisa membersamai pada kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini ya. Semoga kita semua yang ada di lingkungan sekolah bisa berkolaborasi ya, mengembangkan semua potensi aset kita untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid sehingga budaya positif yang ada di sekolah kita itu bisa terlaksana dengan baik. Itu saja, semoga memberikan perubahan kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, kali ini sebelum mulai belajar, Ibu akan memberitahu dulu bahwa kita dalam proses pembelajaran itu harus membuat satu kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas? Tahu, kesepakatan. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Ada lagi yang lainnya? Gotong royong. Jadi kesepakatan kelas ini adalah keyakinan kita di dalam kelas yang harus ditaati oleh semua siswa yang ada di kelas. Jadi nanti Ibu akan meminta pendapat kalian terkait dengan bagaimana keyakinan kelas yang mau kita siapkan, yang mau kita patuhi. Nah, dalam menyusun kesepakatan kelas ini anak-anak, kita biasakan menggunakan kalimat positif. Nah, tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Seperti maksudnya? Bisa? Bisa. Nah, sekarang Ibu bagikan kertas ya. Silakan anak-anak tulis nanti di kertas warna-warni. Siap. Ya. Oke, bagaimana anak-anak sudah selesai? Sudah selesai membuat keyakinan kelas? Sudah menuliskan satu kalimat? Sudah menuliskan satu kalimat? Coba, siapa yang mau membacanya terlebih dahulu? Ya, Musdalifah. Membersihkan kelas. Ulang Musdalifah. Membersihkan kelas bersama-sama. Oke, siapa lagi? Apa Pak Is? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Ya. Apa Syafira? Siapa lagi? Ini ya, belum ya? Apa ini? Dilarang berlari-lari saat belajar. Nah, sudah semua menyampaikan. Sekarang kita rumuskan. Nah, sekarang kita tulis ya kesepakatan kelas dari semua kesepakatan.
Tidak ada yang membawa. Nah, anak-anak, kira-kira sudah semua kan? Ini masuk ya. 6 tadi datang pulang tepat waktu, tadi jawabannya sama. Bersihkan kelas bersama-sama. Ya, kalau piket, jadwal piket berarti jangan sendiri. Ya. Kemudian membuang sampah di tempatnya. Tuh, menjaga kebersihan itu termasuk ya. Kemudian semua sepakat dengan kesepakatan yang kita buat ini, ada 6 ini. Sepakat? Apakah anak-anak bersedia menjalankannya? Bersedia ya. Jadi kesepakatan kelas kita ini berfungsi untuk menjaga ketertiban kita di kelas. Oke? Jadi mulai sekarang kita harus mengikuti pimpinan kelas atau kesepakatan